Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umar Bakri, NIM 19073070, Pendidikan Teknik Otomotif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi administrasi dan supervisi pendidikan tentang administrasi Husemas. Yang pertama ada konsep, pengertian, prinsip, dan tujuan administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Yang kedua, personalia pengelola Husemas. Yang ketiga, teknik administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Yang keempat, proses administrasi Husemas, fact finding, penyusunan program, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang kelima, keterlibatan guru dalam administrasi Husemas. Materi yang pertama, konsep, pengertian, prinsip, dan tujuan administrasi Husemas. Pengertian hubungan sekolah dan masyarakat menurut Sunangengsih adalah sekolah sebagai lembaga sosial yang diselenggarakan dan dimiliki oleh masyarakat, harus memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Sekolah mempunyai kewajiban secara legal dan moral untuk selalu memberikan penerangan kepada masyarakat tentang tujuan-tujuan, program-program, kebutuhan dan keadaannya. Dan sebaliknya, sekolah harus mengetahui dengan jelas apa kebutuhan, harapan, dan tuntunan masyarakatnya secara etimologis. Hubungan masyarakat diterjemahkan dari perkataan bahasa Inggris yaitu public relation, yang berarti hubungan sekolah dengan masyarakat ialah sebagai hubungan timbal balik antara suatu organisasi sekolah dengan masyarakatnya. Upaya hubungan masyarakat harus memastikan bahwa organisasi tidak hanya memahami publiknya. Publik juga harus memahami organisasi. Itu harus memahami alasan untuk tindakan apapun yang diperlukan. Sebagai pegawai humas atau manajer perusahaan Anda misalnya adalah tugasnya untuk memastikan bahwa saling pengertian tercapai antara perusahaan Anda dan beberapa publiknya. Lebih sering daripada tidak, publik pasif dalam melakukan peran ini. Oleh karena itu, organisasi Anda harus mengambil langkah proaktif untuk mencapainya. Hubungan sekolah dan masyarakat atau Husemas adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dan masyarakat tentang kebutuhan dan kegiatan pendidikan, serta mendorong minat dan kerja sama dalam peningkatan dan pengembangan sekolah. Husemas ini merupakan usaha kooperatif untuk menjaga dan mengembangkan saluran informasi dua arah yang efisien, serta saling pengertian antara sekolah, personel sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya, fungsi dan tujuan hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat dengan sekolah. Yang pertama, fungsi hubungan sekolah dengan masyarakat. Hubungan menurut Atiyah, fungsi humas bersifat melekat pada manajemen organisasi atau perusahaan, yaitu bagaimana humas menyelenggarakan komunikasi dua arah atau timbal balik antara organisasi atau lembaga yang diwakilinya dengan publik, yang artinya peranan ini turut menentukan sukses atau tidaknya misi, visi, dan tujuan bersama dari organisasi atau lembaga tersebut. Menurut Koiman tahun 2018 menyatakan bahwa fungsi humas dalam pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan pengertian masyarakat tentang semua aspek pelaksanaan program pendidikan di sekolah. Yang kedua, untuk dapat menetapkan apa harapan-harapannya mengenai tujuan pendidikan di sekolah dan bagaimana harapan para masyarakat terhadap lembaga atau sekolah. Untuk mendapatkan bantuan secukupnya dari para masyarakat kepada lembaganya, baik material, finansial, maupun moral. Yang keempat, menimbulkan rasa tanggung jawab yang lebih besar terhadap kualitas pendidikan. Yang kelima, mengikut sertakan masyarakat luas secara kooperatif dalam usaha mengatasi persoalan
pendidikan dan meningkatkan kerjasama antar sekolah dengan masyarakat. Yang keenam, memperkuat sebuah peningkatan serta tujuan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat. Yang ketujuh, meningkatkan gairah masyarakat untuk menjalin sebuah hubungan dengan sekolah. Yang kedua, tujuan hubungan masyarakat dengan sekolah. Tujuan utama program Humas dalam suatu lembaga pendidikan adalah untuk membangun dan memelihara kerjasama yang positif antara lembaga pendidikan dengan masyarakat yang terkait. Pelaksanaan program Humas diarahkan untuk membangun kegiatan Humas secara internal dan secara eksternal. Dengan demikian, tujuan dari program Humas juga dapat dilihat baik secara internal maupun eksternal. Menurut Nur Hassah, tahun 2017, tujuan bidang Humas dilihat dari kepentingan kedua belah pihak, yaitunya lembaga pendidikan dan masyarakat, bahwa dilihat dari kepentingan lembaga pendidikan tujuan bidang Humas yaitunya yang pertama, memelihara kelangsungan hidup lembaga pendidikan, meningkatkan mutu di lembaga pendidikan. Yang kedua, memperlancar proses belajar mengajar. Yang ketiga, memperoleh dukungan dan bantuan dari masyarakat dalam pengembangan dan pelaksanaan program pendidikan. Sedangkan dari kepentingan masyarakat, tujuannya yaitu yang pertama, memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam moral dan spiritual. Yang kedua, memperoleh bantuan lembaga pendidikan untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Yang ketiga, menjamin relevansi program lembaga pendidikan dengan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, memperoleh anggota masyarakat yang meningkat kemampuannya. Tujuan hubungan berdasarkan kebutuhan masyarakat antara lainnya, yang pertama, memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, memperoleh kemajuan sekolah dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Yang ketiga, menjamin relevansi program sekolah dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Yang keempat, memperoleh kembali anggota masyarakat yang terampil dan makin meningkatkan kemampuan selanjutnya. Prinsip-prinsip hubungan sekolah dan masyarakat. Menurut Rahmat, tahun 2016, bahwa program sekolah tentunya tidak dapat berjalan dengan lancar apabila tidak mendapat dukungan masyarakat. Oleh karena itu, pemimpin sekolah perlu terus membina hubungan yang baik antara sekolah dan masyarakat. Sekolah perlu banyak memberi informasi kepada masyarakat tentang problem-problem yang dihadapi, agar masyarakat mengetahui dan memahami masalah-masalah yang dihadapi sekolah. Harapannya yaitu tumbuhnya rasa simpati dan partisipasi masyarakat. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam pelaksanaan hubungan sekolah dan masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, integrity. Prinsip ini mengandung makna bahwa semua kegiatan hubungan sekolah dan masyarakat harus terpadu dalam arti yang dijelaskan, disampaikan, dan disuguhkan. Kepada masyarakat harus informasinya yang terpadu antara informasi kegiatan akademik maupun informasi kegiatan yang bersifat non-akademik. Yang kedua ada continuity. Prinsip ini berarti bahwa pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat harus dilakukan secara terus-menerus. Yang ketiga, simplicity. Prinsip ini menghendaki agar dalam proses hubungan sekolah dengan masyarakat yang dilakukan, baik komunikasi personal maupun komunikasi kelompok pihak pemberi informasi sekolah, dapat menyederhanakan berbagai informasi yang disajikan kepada masyarakat. Yang keempat, coverage.
Kegiatan pemberian informasi hendaknya menyeluruh dan mencakup semua aspek, faktor atau substansi yang perlu disampaikan dan diketahui oleh masyarakat. Misalnya program ekstrakurikuler, kegiatan kurikuler, remedial teaching, dan lain-lain. Yang kelima, constructiveness. Program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya konstruktif. Dalam arti sekolah memberi informasi yang konstruktif kepada masyarakat. Yang keenam, adaptability. Program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya disesuaikan dengan keadaan di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Penyesuaian dalam hal ini termasuk penyesuaian terhadap aktivitas, kebiasaan, budaya, dan bahan informasi yang ada dan berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, teknik-teknik hubungan masyarakat. Menurut Kompri tahun 2017, kenyataan membuktikan hubungan sekolah dengan masyarakat tidak selalu berjalan dengan baik. Berbagai kendala yang sering ditemukan antara lain komunikasi yang terhambat dan tidak profesional, tindak lanjut program yang tidak lancar, dan pengawasan yang tidak terstruktur. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, beberapa hal bisa menjadi alternatif. Yang pertama ada laporan berkala mengenai berbagai kegiatan sekolah serta keuangannya. Terus diadakannya berbagai kegiatan yang mengakrabkan seperti open house, kunjungan timbal balik, dan program kegiatan bersama seperti pentas seni, perpisahan, dan ada sejumlah teknik yang kiranya dapat diterapkan lembaga pendidikan. Teknik-teknik tersebut dapat dikelompok menjadi 4, yaitu pertama teknik tertulis, kedua teknik lisan, dan ketiga teknik peragaan, dan yang terakhir teknik elektronika atau teknik elektronik. Selanjutnya proses administrasi Husemas. Yang pertama penyusun program Husemas memperhatikan dana yang tersedia, ciri masyarakat, daerah jangkauan, sarana atau media, dan teknik yang akan dilaksanakan dalam mengadakan hubungan dengan masyarakat. Jika perencanaan tidak memperhatikan hal-hal tersebut, dikhawatirkan kegiatan tersebut tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan. Yang kedua, pelaksanaan atau pengorganisasian. Pada dasarnya, semua komponen sekolah dan pelaksanaan Husemas. Oleh karena itu, tugas-tugas mereka perlu dipahami dan ditata, sehingga penyelenggaraan Husemas dapat berjalan efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan Husemas perlu diperhatikan koordinasi antara berbagai bagian dan kegiatan, dan di dalam penggunaan waktu perlu adanya sinkronisasi. Yang ketiga, pengawasan. Pengawasan pada administrasi, hubungan sekolah dan masyarakat dapat berupa evaluasi. Husemas dapat dievaluasi melalui 2 kriteria. Contohnya efektivitas. Yang kedua, efisiensi. Selanjutnya, keterlibatan guru dalam administrasi Husemas. Peranan guru dalam hubungan antara sekolah dan masyarakat antara lainnya: yang pertama, berkomunikasi secara berkala dengan keluarga, yaitunya dengan orang tua atau wali, tentang kemajuan anak mereka dalam belajar dan berprestasi. Yang kedua, bekerja sama dengan masyarakat untuk menjaring anak yang tidak bersekolah, mengajak dan memaukannya ke sekolah. Yang ketiga, menjelaskan manfaat dan tujuan sekolah kepada orang tua peserta didik. Yang keempat, mempersiapkan anak agar berani berinteraksi dengan masyarakat sebagai bagian dari kurikulum, seperti menjunjung museum, memperingati hari-hari besar keagamaan dan nasional. Yang kelima, mengajak orang tua dan anggota masyarakat terlibat di kelas. Hanya sekian materi administrasi Husemas yang dapat saya paparkan. Maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.